Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasul. Amma ba'd. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini kita seperti biasanya kita kedatangan seorang sahabat yang Masya Allah beliau menyempatkan waktunya sehingga kita bisa beramah tamah atau berbincang untuk acara memberikan nasihat sebagaimana ad-dinu an-nasihat lil muslimin. Nah, Ustaz. Kifal Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Alhamdulillah. Nah, dalam waktu kita ini mempergunakan waktu yang semaksimal mungkin lah Ustaz. Yeah. Mungkin dalam kesempatan ini mungkin kita sering ya mendengar atau kisah sebagaimana sering mungkin disampaikan para ceramah mungkin. Ya mungkin beberapa lah masalah sejarah. Nampak tilas secara masa lalu lah. Ya ada beberapa kaum Sodom, ada ini yang terpenting ini masalah kaum Samud, Ustaz. Kaum ya, mumpung kita di sini mungkin antum bisa menjelaskan lebih detail lah. Kaum Samud ini kisahnya itu bagaimana sih kok sampai diturunkan azab sebegitunya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mungkin nampak tilas yang didengar orang itu memang benar-benar ada dan real gitu loh, Ustaz. Tahu tak Ustaz? Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum Samud itu sebenarnya bukan sebenarnya, memang ya. Mereka wilayahnya di Saudi Arabia sekarang. Oh, di Saudi. Ya, di Saudi. Kalau nabi yang diutus kepada mereka itu Nabi Soleh. Nabi Soleh. Nah, Nabi Soleh. Nah, kalau di Al-Quran disebutkan bahwasanya mereka yanhituna minal jibali buyutan amin. Jadi mereka memahat gunung. Oh, yang batu-batu gunung di batu itu. Dari batu itu. Nah, jibali buyutan. Jadi rumah-rumah. Ya. Gunung dipahat jadi rumah aminin. Mereka merasakan aman di dalam. Batu kan kokoh. Nah, kalau kita lihat tembok ini kan masih kalau goyang kan gempa langsung roboh. Nah, ini batu benar-benar kokoh, aman dari itu. Dan sampai sekarang pun masih ada. Ternyata memang masih ada ya. Itu ya. Jadi kalau jenengan ke mana? Ke berapa Saudi, ya? Ini Pak? Masih di pinggiran apa di dekat kota Saudi? Ya, kalau umroh misalkan, pas di Madinah, coba aja itu cari base atau bagaimana ke arah Madain Soleh. Oh, Madain Soleh ya. Nah, Madain Soleh, kota-kota Soleh. Soleh, Nabi Soleh ya. Dari Madinah, kalau Madinah kan tengah ya, di Saudi itu. Mekah di selatan. Madinah, lah itu naik ke utara. Naik ke utara. 330 km dari Madinah. 330 km. Ya kayak sini Jakarta mungkin tadi. Jakarta. Paketan Jakarta. 330. Kalau pakai mobil karena di sana jalannya lebar gitu. Los panjang 3 jam. Malah cepet. Enggak nyampe 3 jam. Cepet di sana. Nah, itu rumahnya bukan cuma satu, Pak. Puluhan. Bahkan tiap rumah itu dikasih angka. Itu ada yang nyampe 90 sekian, 100 berapa. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang pegunungan, model pegunungan. Ada dibikin rumah satu. Jadi tergantung batu-batunya. Iya, tergantung bukitnya, gunungnya. Itu. Bahkan ada yang dipahat kotak besar. Nah, itu terus ada kayak tempat duduk. Lah itu kemungkinan itu dulu untuk mereka kumpul di situ ya. Kumpul parlemen. Musyawarah di situ. Lah itu besar sekali waktu itu. Kalau musim panas, lah tadi kan aminin kan. Aman mereka, merasa aman. Kalau gempa misalkan ada gempa pun ya mereka aman. Kalau lagi musim panas juga, di luar hampir 50 derajat panas. Dalam itu handphone itu udah overheat itu. Iya betul. Harus dimatiin. Tapi ketika masuk dingin rasanya, seger, sejuk ya? Wah enak. Rasanya tidur itu enak sekali. Padahal di dalam batu tadi. Padahal gunung batu.
begitu pula nek musim dingin. Wah, musim dinginnya Saudi itu ya dinginnya sampai nusuk tulang, kering. Tapi kalau di dalam hangat. Mana ya? Nah, itulah mereka dalam apa? Itu tadi disebut yanhituna minal jibali buyutan aminin. Tapi mereka ini kufur, kafir, tidak beriman kepada kufur Allah. Nikmat ya. Apapun itu nikmat. Diutus Nabi Soleh. Nabi Soleh ya bukan dari golongan lain, dari mereka sendiri. Dari golongan mereka sendiri. Ya, dari mereka Nabi Soleh diminta untuk beriman menyembah hanya kepada Allah. Tapi mereka enggan, mendustakan. Terus mereka nantang lah. Harus ada tanda ini. Kalau ini bisa ngeluarin onta dari gunung ini, batu ini, kita akan beriman. Loh benar itu. Durhaka tuh. Keluar onta betina. Sebelah itu. Astagfirullah. Keluar udah onta betina. Dan merah kalau Ustaz. Kenapa? Unta merah. Allah alam. Unta besar ya diambil susuna, yang penting tidak boleh disakiti, malah dibunuh. Nah, akhirnya ya sebenarnya Allah tentunya sudah mengetahui kalau mereka bakalan dusta. Dia mereka minta kayak gitu itu ya itu apa ya kayak nantang aja gitu, saking sombongnya mereka. Akhirnya kan hukumannya mereka mungkin simpel, fa akhadhathumus sayhatu musbihin di dalam surat Al-Hijr. Jadi satu suara yang besar, musbihin ketika pagi hari, mungkin wah udah langsung mati semuanya. Yang di satu suara itu tadi. Hanya satu suara ya tentunya di atas kemampuan manusia untuk menahan, langsung mati. Nah, dan itu pun rumahnya sampai sekarang masih ada. Masih ada. Itu udah berapa ribu tahun itu sudah. Sampai sekarang ya masih berbentuk gitu. Kan ini tanda-tanda. Jadi hikmahnya itu ya apa? Kita umat manusia itu membutuhkan bukti apa lagi untuk beriman gitu. Kan gitu. Ya kan itu salah satu hikmah yang kita ini. Kufur nikmat. Ya, kufur nikmat, kufur segala macam tidak bertauhid. Kan memang kebaikan tertinggi bukan memberi kalau dari sana. Orang taunya kebaikan apa? Wah, memberi, menolong. Tidak. Kebaikan tertinggi itu adalah tauhid. Ya, kebaikan tertinggi adalah tauhid. Makanya Rasul mengatakan a'laha qaulu la ilaha illallah. Iman itu kan yang tertinggi a'laha la ilaha illallah. Lah kita balik. Berarti kalau keburukan tertinggi nama syirik. Nah itu keburukan tertinggi bukan menipu. Bukan ini, makanya itu satu-satunya dosa yang kalau orang mati dalam kesyirikan kelas bisa. Selesai ya. Ini sekarang double anti nih tadi. Ngeri. Itu udah kekal gitu. Kekal itu kan kita nggak tahu ya batasan kekal itu berapa lama. Misalnya kekal kalau kita tahu berapa ribu tahun, berapa ratus ribu atau juta kan berarti ada batasan. Ini kekal. Ini kekal itu kan kita udah nggak bisa membayangkan berapa. Nah itu. Nah itu kan tanda. Dan tentunya ini kan makanya di dalam Al-Hijr juga inna fi dzalika ayatan lil mutawassim. Terdapat tanda bagi orang-orang yang mengambil pelajaran kan. Gitu. Makanya salah satu pelajarannya ya akhirat itu ada. Lah kok bisa kaitannya mereka dengan akhirat, azab akhirat. Lah ini azab di dunia ada. Tandanya masih ada. Ini rekam jejaknya mereka. Bukan kok orang mencari-cari, enggak usah mencari, enggak usah menggali. Datang aja udah ada, ini dilihat besar. Jadi apa yang kalau ini di dunia aja ada azab, tentunya di akhirat ya. Tentunya, Masya Allah pasti ada. Kan masih banyak orang yang kufur, zalim, kan masih aman. Sekarang itu terang-terangan, Ustaz. Iya, terang-terangan. Bahkan mungkin kalau dikisahkan masalah kisah-kisah seperti ini mungkin ditantang. Bahkan ditantang-tantang terus. Allah seakan-akan mana, kapan terjadinya seperti itu, Ustaz ya. Iya. Dan orang yang baik pasti ada aja yang memusuhi. Nabi Soleh tadi dihina, dicaci. Tadi sudah turunkan Nabi untuk meluruskan. Iya, apalagi orang biasa. Iya, apalagi zaman sekarang, Ustaz. Nah, iya.
Yang dibilang Rasul orang yang berpegang agamanya itu bagaikan menggenggam bara api. Ya Allah. Orang sholat Allah musta'an. Orang berbuat baik disalahin. Kan selalu seperti itu. Ikut sunnah katanya. Giliran orang yang ingkar sunnah. Giliran orang yang terang-terangan, wah kemarin gua mabuk nih. Wow, orang yang jujur. Serba terbalik ya. Semoga tidak diazab kayak Masya Allah. Itu pelajaran yang banget berharga itu ya. Iya. Tandanya masih ada, kurang apalagi deket lagi di Saudi itu, bukti apa lagi yang dibutuhkan untuk orang beriman 330 km, Masya Allah. Dan sekarang Saudi ya membolehkan untuk ke sana. Oh, diperbolehkan itu? Boleh. Orang mau umroh, ini berita yang saya dapat ini. Kalau mau ke sana tidak masalah. Kan kalau tempat adab itu kita kan harus ya melihat aja dari luar. Kalau Allah turunkan adab ini kita harus sering-sering ini, jangan deket-deket lah. Bersedih terus ambil hikmahnya tadi. Bukan malah menikmati Ustaz. Sama aja tempat azab ya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ini begitu gamblang penjelasan beliau nih dari Ustaz Irfan, Masya Allah. Yang saat ini akan dijelaskan ini tentang kaum Samud ternyata seperti itu. Karena dia mengkufuri nikmat Allah, kufur. Kalau sudah kufur pada nikmat Allah, apalagi masalah kekufuran masalah nikmat Allah, insya Allah akan melanjut ke masalah meniadakan ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akhirnya seperti inilah kesombongan. Iya, padahal sudah diutus seorang nabi soleh sampai dikeluarkan onta, disembelih ya Ustaz ya. Sungguh benar-benar wah, contoh-contoh yang sangat nyata nih. Ya semoga dari penjelasan ini bisa kita ambil hikmahnya. Sebagai seorang muslim tentunya kita harus taat kepada Allah dan tentu juga harus mengikuti perintah Rasulullah SAW. Jangan menjadikan seperti kaum Samud yang durhaka kepada utusannya, nabinya. Ya semoga kita dijadikan Allah hamba-hamba Allah yang lurus insyaallah dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah insyaallah. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz penjelasan ini, semoga membawa dampak yang positif bagi terkhusus ya bagi kita anak pribadi atau yang khalayak yang lain, dan juga kaum muslimin bisa mengambil hikmah ya, tentang masalah kisah ini. Semoga membawa dampak yang benar-benar positif ke depannya dan bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi insyaallah. Karena ngeri konsekuensinya Ustaz ya. Berbuat syirik ancamannya gak main-main, bukan hanya sebentar tapi lama nih, kekal. Tanpa batas. Sallallahu musta'an wa iyadu billah. Cukup sampai sekian, ana ucapkan jazakallahu khairan Ustaz. Semoga dalam kesempatan ini kita bisa ketemu lagi dan berbincang-bincang lagi, ngobrol, menambah ilmu dan wawasan insyaallah Ustaz ya. Masya Allah. Baik kaum muslimin, kita cukup sampai sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.